dimeterai Roh Kuduskah Anda? Saudara, jangan telat. Ya, telat ini bahasa Belanda. Kita jadikan kata telat 1A saja. Ya, jangan telat, terlalu lama, terlalu pelan, terlalu lambat. Jangan terlalu lambat. Ayo cepat. Ya, saudara. Dan ini adalah bagian yang istimewa. Para kekasih, dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 2 dan 3, mari kita akan baca satu kali lagi. Ini ya saudara, pentingnya seseorang memiliki meterai Roh Kudus. 1, 2. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, orang harus dimeterai dengan Roh Kudus. Ini pentingnya supaya bila terjadi sesuatu, ontran-ontran fenomena yang mengerikan pada alam semesta ini, bukan pada dunia saja, tapi pada alam semesta, ada fenomena yang menggoncangkan, maka dia tetap selamat. Kita tidak tahu gimana caranya bisa selamat. Tetapi orang yang diurapi Roh Kudus, dia memiliki Roh Allah. Katakan, saya harus memiliki Roh Allah, supaya saya hidup kekal dalam jaminan ilahi. Amin. Saudara, terus orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia dimeterai, dan apa yang terjadi pada dia? Dia diselamatkan. Malaikat yang lebih besar dari 4 malaikat yang memegang 4 penjuru angin, utara, selatan, timur, barat, ada 4 malaikat yang dahsyat, dan mereka menahan angin, tidak usah bergerak. Saya sudah jelaskan beberapa kali, saudara, secara kosmologi, kosmografi, secara astronomi, apa yang terjadi bila tidak ada angin? Bila tidak ada angin, semua porak-poranda. Tetapi keakhiran penyiksaan belum datang. Tidak akan datang sebelum anak-anak Tuhan dimeterai pada dahi mereka. Yang senang, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, diurapi Roh Kudus harus ada khasiatnya. Ya apa tidak? Iya. Ya saudara, kalau saudara diurapi Roh Kudus pasti hebat. Ada khasiatnya. Ya saudara, katakanlah saudara di wisuda lulus dari SMA, ya sekarang SD, TK pun sekarang pakai wisuda. Ya saudara ya. Nah saudara di wisuda, saudara memegang brevet ataupun ijazah saudara. Pada tabung yang bundar itu, ya saya melihat juga anak-anak SD juga dikasih begitu ya. Nanti kalau sudah selesai, itu untuk tempat kandang jangkrik. Ya. Saudara, bayangin ya sekarang anak SD, SMP, SMA, semua di wisuda. Termasuk anak TK. Para kekasih, nah kalau saudara dan saya ini mempunyai ijazah, loh apa buktinya bahwa kamu itu sudah lulus? Apa buktinya kamu dapat gelar? Apa buktinya kamu sudah selesai dan lulus dalam ujian? Ya, what's the proof and for what things that you have get your certificate, your diploma? For what use? For anything that's good, you say. Yes, but I want to see what you can do with your certificate. Saudara, orang akan bertanya, dengan sertifikat kamu, dengan diploma kamu, kamu bisa bikin apa? Ini pertanyaan berikutnya ya saudara.
Jadi saudara dapat gelar, itu tidak sulit. Asal anak mau belajar, pasti dapat. Tetapi apa gunanya? Dan untuk apa itu ijazah bagimu? Ya saudara, maka itu dipertanyakan pada banyak hati dan pikiran dari orang yang melihat. Saudara, karyamu sekarang apa? Saudara, bila kita dimeterai oleh Roh Kudus, apa karya Roh Kudus dan karya kita setelah kita dipenuhi, diurapi dengan Roh Kudus? Saudara, itu tidak berhenti begitu saja. Itu bukan hanya sekedar stempel meterai, tetapi meterai ini satu, menyelamatkan kita pada hukuman ilahi yang akan datang menjelang hari kiamat. Tetapi juga meterai ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, berguna untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ya apa tidak? Harus apa tidak? Harus. Itu sebab para kekasih, saya ingin menegaskan hal ini supaya karunia-karunia Roh Kudus. Katakan, supaya karunia-karunia Roh Kudus berkembang di dalam hidup saya, berfaedah bagi orang banyak. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya ingin untuk kita bangkit berdiri sejenak sekali lagi dan membuka 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ya, harusnya mulai ayat 4 sampai 11 ya, tapi saya singkat ayat 8, 9 dan 10 dari 1 Korintus 12. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sebab kepada yang seorang Allah memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk mengadakan, membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, 3 ayat yang kita baca ini terdapat di dalamnya 9 karunia. Katakan 9 karunia roh. Wow, banyak ya saudara. Saya dan saudara boleh terima mana saja yang Tuhan karunia loh saudara. Ini bukan upah. Ini bukan gaji, ya, saudara. Ini karunia, pemberian, pemberian gratis. Tergantung kepada yang mau beri. Dia mau memberi apa sama saya? Dia mau beri yang mana dari 9 karunia kepada saudara? Itu sebab penjelasan mengenai Roh Kudus harus saya tuntaskan dengan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, supaya saudara tidak mendapatkan satu pengalaman ataupun satu pengertian yang sepenggal-sepenggal, tapi saudara harus mendapatkan secara seluruh, secara holistik, sehingga saudara tahu untuk apa aku penuh dengan Roh Kudus, untuk apa aku dimeterai dahiku dengan minyak urapan. Saudara, terus peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu tidak berhenti pada kita memperingatinya, tetapi kita harus hidup setelah peringatan ini. Katakan, hidup setelah peringatan Pentakosta. Di dalam Roh Kudus, penuh dengan khasiat dan karunia roh. Hidup saya pasti berubah. Semuanya menjadi indah, penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, inilah 9 karunia Roh Kudus yang saya dan saudara harus memiliki. Gak tahu kita dikasih yang mana, namanya juga karunia. Amin. Amin. Jadi saudara harus tahu, aku ini hanya pasrah
Aku boleh sih minta, tapi tergantung pada Bapa di sorga mau memberi yang apa kepadaku. Ya saudara. Nah, ada 9 karunia Roh Kudus. Yang pertama, saya perlu menjelaskan lagi ya. Berkata-kata dengan hikmat. Katakan berkata-kata dengan hikmat. Hikmat berasal dari Allah. Nah, jadi saudara tahu ya, ini berasal dari Allah. Hikmat ini tidak kita pelajari di universitas ataupun di sekolah atau kursus, tidak. Di tempat-tempat tersebut gak ada hikmat. Hikmat ini dari Roh Allah. Sesuatu terobosan, sesuatu pemikiran, sesuatu idealisme, sesuatu tindakan yang hebat, yang ilahi sifatnya, itu hikmat. Saudara. Kalau kita belajar, nanti yang kedua, berkata-kata dengan kata-kata pengetahuan. Nanti kita akan melihat, itu beda. Ini yang kedua. Berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang kita pelajari di bangku sekolah. Ya saudara, yang kita pelajari di bangku kuliah, yang kita pelajari di kursus dan semua upgrading dan semua konferensi. Kita mempelajari di sana. Ya saudara. Itu pengetahuan ya scientific, baik berupa sosiologi maupun juga matematis, eksakta maupun juga fisika. Kita mempelajari budaya, kita mempelajari ekonomi. Saudara, itu pengetahuan. Tapi saya nggak ngerti. Pada sesuatu saat saya dihadapkan pada satu problema atau pada satu pertanyaan mengenai soal yang saya nggak ngerti sama sekali karena saya nggak pernah belajar. Mengenai soal pengetahuan tersebut saya nggak pernah belajar. Tetapi ketika saya dihadapkan pada problem di mana saya harus membuat satu jawaban, Tuhan memberikan karunia kedua kepada saya. Tiba-tiba saja saya bisa menjawab. Tiba-tiba saja saya bisa menjabarkan, memberikan kuliah, memberikan pelajaran mengenai soal apa yang saya belum pernah ketahui. Apalagi pelajari, belum pernah. Itu namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Katakan kata-kata pengetahuan. Ketika saya dihadapkan pada problema, Tuhan memberi hikmat kepada saya. Sekaligus pengetahuan. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ini kita sering kali ngalamin ya. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin, saya sangat banyak kali kepepet. Namanya juga saya orang bodoh, kurang pendidikan. Saya banyak kepepet tentang saya harus menjawab apa. Itu sebab karunia yang saya terima dari Tuhan, pada momentum di mana saya kepepet tersebut, Tuhan tiba-tiba memberikan kepada saya hikmat dan pengetahuan. Saudara, sehingga di situ Roh Kudus bekerja kepada saya. Orang dikatakan penuh dengan Roh Kudus harus ada karyanya, harus ada kegunaannya. Itu sebab kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka tanda yang mudah adalah perkataan kita selalu berhikmat. Gak boleh omong sembarangan asal keceplos saja. Tidak boleh. Ya, itu yang membuat perubahan ketika saya dan saudara disegel dan dimeterai dahi kita oleh Roh Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata hikmat. Katakan luar biasa. Apa yang saya tidak tahu, Roh Kudus beritahu. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, ini tanda karunia pertama dan kedua ya saudara. Setelah itu selesai, di mana saya dan saudara sudah tidak kepepet lagi, maka Tuhan Allah Roh Kudus bisa men-switch pada karunia yang lain. Anakku ini sudah tidak membutuhkan lagi kata hikmat, kata pengetahuan. Ya, mungkin kita pada sesuatu lingkungan, kita ditantang untuk membuktikan iman kita. Ya, sekaligus yang keempat, penyembuhan, ya, saudara. Dan yang kelima, mujizat. 3, 4, 5 ini nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ini branding ya saudara. Kalau Roh Kudus masuk pada kita,
kita ini imannya menjadi kuat sekali. Dan iman yang kuat ini bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah penyembuhan. Katakan penyembuhan atas kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Ya saudara, saya ambil satu contoh ya saudara. Rasul Paulus itu rasul yang besar sekali. Rasul yang hebat sekali. Sebagian ya saudara, hampir separuh daripada buku perjanjian baru itu dia yang menulis. Karunia hikmat Allah itu dahsyat. Inspirasi wahyu Allah. Begitu dia dapat, dia langsung mencari daun papirus dan dia mulai menuliskan apa yang Tuhan beri kepada dia. Berpuluh-puluh lembar. Saudara bisa lihat mulai dari surat Roma. Dia menunjukkan Roh Kudus memberikan nasihat dan pengajaran kepada orang-orang di Roma. Roma adalah sebuah kota yang modern pada waktu itu. Di abad pertama. Yang berkembang begitu hebat dan menjadi daya sedot magnetik yang hebat untuk semua kaum cendekiawan dari seluruh dunia datang ke Roma. Mereka ingin belajar dan masing-masing belajar. Mereka ingin mengajar dan mendapat uang yang banyak dari pelajaran yang mereka ajarkan. Apa saja? Pelajaran apa saja? Zaman dulu pelajaran yang paling hebat itu ada dua. Astronomi, ilmu falak, dan ilmu nujum. Ilmu nujum, hipnotisme. Dan orang-orang dari Asia, Afrika, ya saudara, Australia belum dikenal pada waktu itu. Amerika juga belum. Asia dan Afrika datang ke Roma. Untuk apa? Satu, untuk belajar. Mereka spending money, mereka bayar mahal untuk mereka mendapat keahlian-keahlian. Karena para ahli dari dunia-dunia yang sudah terkenal pada waktu itu, yaitu Asia dan Afrika, itu datang ke Roma. Saudara, dua, mereka mengajar, dapat uang banyak. Ya, saudara, itu sebab di Roma itu orang segala macam kasta, segala macam pengetahuan, saudara, segala macam karakteristik ada di Roma. Coba, buku pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah surat Roma. Hebat sekali. Padahal itu surat yang sulit sekali. Terlalu banyak filosofi di sana. Dan Roh Kudus memberi kepada Paulus. Justru pertama dia menunjukkan suratnya kepada orang-orang yang sangat materialistis. Yang hedonis. Yang senangannya keduniawian. Yang senangnya bersenang-senang aja. Ya, having fun, itu para hedonis ada di sana. Orang yang hanya mencari makan yang enak. Rasul Paulus menyinggungnya juga dalam surat Korintus. Kamu bertuhankan perut. Bagaimana bertuhankan perut? Ya senangnya cuma makan aja. Gastronomi terus. Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali saya dan saudara ini hidup pada sesuatu keadaan yang menyenangkan saja seperti orang-orang di zaman Roma dulu. Roma mulai bangun. Ya, emperor dari kerajaan Roma itu menarik para bukan wisatawan. Wisatawan tidak suka di sana karena itu kota mahal. Menarik para orang-orang yang mau belajar, para student. Ya, mereka mencari ilmu, mereka datang ke Roma. Justru itu surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau dia tidak mempunyai iman, dia tidak mempunyai kata-kata hikmat, dia tidak mempunyai kata pengetahuan, saudara, dia tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Bila saudara membaca surat Roma, itu kunci masuk kerajaan sorga. Hebat sekali. Siapakah Rasul Paulus? Dia adalah eks-pembunuh. Dialah yang melindas semua gereja dan semua sel grup pertama yang muncul pada abad pertama dengan pengajaran Injil dari Tuhan Yesus. Dia tidak suka karena dia orang Yahudi dan dia tidak mau agama Kristen berkembang. Di mana ada agama Kristen, dia datang ke sana, dia minta surat kuasa dari kepala
pengadilan, dari kepala kejaksaan, dari kepala polisi, dari jenderal angkatan darat. Dan dia mempunyai beberapa macam surat kuasa, dan kepada dia diberikan sepasukan tentara di belakang dia. Dia naik kuda paling depan, tentara di belakang dia senjata lengkap. Kemana dia mau pergi, dia mendengar berita, dia punya spion mengatakan di sana ada sel grup, di sana ada persekutuan doa Kristen, di sana ada pendeta. Dia akan menuju ke sana dengan tentara, dan dia akan menyerbu, dan dia akan membunuh orang-orang Kristen pertama di abad pertama pada waktu itu. Saudara tahu, background yang jahat dan kriminal banget. Dulu namanya adalah Saulus. Siapa saudara? Saulus. Saudara, begitu jahat ini orang. Begitu berdarah dingin ini orang. Dia tidak peduli ibu-ibu, anak-anak yang sedang berdoa di tempat-tempat tersembunyi. Saudara, akan disiksa dan akan dihukum. Kalau memang kelewatan, rohaninya akan dibunuh. Salah satu adalah Stefanus. Saudara, Stefanus adalah martir pertama dari gereja awal di abad pertama kekristenan. Saudara, dia latar belakang tidak bagus sama sekali. Tetapi, semua katakan tetapi. Puji Tuhan, Roh Kudus mengurapi Saulus. Sehingga apa yang terjadi saudara? Saulus penuh dengan roh, Alkitab mengatakan. Ketika dia sedang memimpin pasukannya masuk kota Damsik atau Damaskus. Kemudian ketika dia memasuki kota itu, Tuhan mencegat dia dengan sinar yang begitu terang benderang melampaui matahari. Sehingga dia silau dan dia buta. Dan dia terjatuh dari kudanya. Saudara. Dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, siapakah yang engkau cari? Apa jawab Saulus? Siapakah engkau ya Tuhan? Coba. Jadi dia tahu itu suara Tuhan. Tapi dia berkata, dia tidak kenal dengan jelas. Itu sebab, siapakah engkau ya Tuhan? Saulus masuk ke kota. Dan engkau akan didoakan 3 hari di sana dan engkau akan sembuh. Dan aku akan memakai hidupmu. Coba. Tuhan mau memakai seorang berdarah dingin. Seorang yang haus darah. Seorang pembunuh. Penyiksa. Saudara. Kalau saudara melihat gimana seorang seperti Saulus ini yang memegang beberapa surat perintah dan diperlengkapi tentara dengan senjata komplit. Dia bisa mengenal kepada Kristus. Dan selama 3 hari dia dibawa masuk dalam kota Damsik. Dan di sana dia didoakan. Dan pada hari yang ketiga dia sembuh. Langsung Tuhan pakai dia. Dan namanya berubah menjadi Paulus. Menjadi siapa? Paulus. Ya, dari Saulus menjadi Paulus. Saudara yang kekasih, itu apa sebab? Karena Roh Kudus masuk pada dia. Semua kejadian, semua riwayat, semua karakter sifat, dan kehidupan dia yang lama itu sudah hilang semuanya. Dan Tuhan mengganti dengan yang baru dari Tuhan. Dan itu yang terjadi saudara. Dan kemudian Paulus dipakai oleh Tuhan. Saudara, antara dia membuat surat Roma dan dia bertobat, saudara tahu itu jarak yang dekat sekali. Hanya sekitar 2 tahun. Bagaimana orang baru bertobat menjadi Kristen dalam 2 tahun, dia bisa menuliskan surat Roma yang dahsyat, penuh dengan pengetahuan ilahi. Yang gak nyampe pikiran orang pinter, gak nyampe. Kenapa bisa? Ini karunia ini. Dia berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan iman.
Dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia melakukan mujizat, dia bernubuat atau menyampaikan firman. Semua gara-gara dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkaca dari ini saya merasa, Tuhan, Engkau pun telah melakukan pada hamba. Walaupun hamba baru menerima sedikit sekali, tapi dari seorang yang bodoh, seorang yang berdosa, Engkau sudah mengubah hamba untuk menjadi seorang yang berkenan kepadamu. Ini hal akan berlangsung terus dalam hidup semua saudara. Ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, kakek dan nenek, anak-anakku yang muda dan remaja. Ini akan terjadi secara berangsur di dalam hidup semua jemaat ini. Dan semua orang yang mendengar khotbah saya ini. Akan terjadi demikian. Dari anak duniawi, ini salah satu fungsi Roh Kudus ya. Dari anak duniawi, aku dihembusi nafas Allah. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai dengan 23. Dengan karunia itu, ya, oleh Roh Kudus, aku bisa menjadi apa? Bernasib mulia. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Bernasib mulia. Itu lebih dari orang kaya. Itu lebih dari orang jenius. Itu lebih dari orang berpangkat. Nasib saudara mulia itu, wah, sulit deh. Saya mau mengartikan pada saudara, pendek kata saudara tahulah ya. Nasibnya hebat, ajaib, mulia. Gak masuk akal. Nah itu mulia. Ya saudara, siapa yang ingin bernasib mulia tolong angkat tangannya. Taruh tangan kiri pada jantungnya. Katakan, Allah Roh Kudus, beri belas kasih-Mu kepada hamba pribadi. Berikan nasib yang mulia melalui karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga bermanfaat bagi hamba dan bagi semua orang di sekitar hamba. Dalam nama Yesus, hai roh setan, roh duniawi, roh dosa, ikatan dosa, aku hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan aku. Dalam nama Yesus, aku menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk bernasib mulia. Amin.